Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zala Dewi Artika dengan NIM 13012004700 dan rekan saya Raden Pasha Mazaya Putri dengan NIM 13012003900. Di sini akan mempresentasikan final report dari project kami terkait object detection. Di sini kami mengambil judul Sistem Deteksi Tumor Otak menggunakan YOLO versi 8. Nah, kenapa kami memilih topik ini? Di sini kami mengangkat topik brain tumor dikarenakan urgensi tentang tumor otak itu sendiri yang merupakan salah satu penyakit serius yang dapat mengancam kesehatan dan kehidupan manusia. Penyakit ini eh, adalah salah satu penyakit yang sejenis pertumbuhan sel yang abnormal di dalam otak atau jaringan di sekitarnya. Nah, di teknologi kesehatan sekarang ini telah dikembangkan teknologi konvensional untuk mendeteksi penyakit tumor otak ini seperti CT scan, MRI, dan juga PET scan yang telah menjadi bagian integral dari diagnosis dan pemantauan penyakit. Namun, metode deteksi konvensional ini memiliki keterbatasan dalam hal kecepatan, akurasi, dan keobjektifan. Keberhasilan deteksi sangat bergantung pada keahlian individu yang dapat memperkenalkan variabilitas hasil diagnosisnya itu sendiri. Nah, tantangan di sini muncul dalam mengatasi kompleksitas dan kerumitan data medis, terutama dalam konteks deteksi objek seperti tumor otak ini sendiri. Di sini kami menggunakan metode pendekatan YOLO versi 8. Nah, YOLO versi 8 ini kenapa kami gunakan? Karena di sini eh, metode ini berbasis deep learning pertama dan terbukti efektif dalam berbagai konteks. YOLO versi 8 ini menawarkan keunggulan dalam kinerja real time dan keakuratan deteksi, sehingga menjadikannya pilihan yang menjanjikan untuk aplikasi medis, terutama dalam pengenalan dan analisis citra medis. Kemudian, penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang deteksi tumor otak ini telah dilakukan pada tahun 2023 oleh Saidi dan kawan-kawan menggunakan implementasi 6 metode CNN. Nah, di sini dengan menggunakan metode CNN ini, Saidi mendapatkan hasil hasil akurasi sebesar 86%. Nah, kemudian berpacu dari penelitian yang telah dilakukan Saidi tersebut, di sini kami akan menerapkan dengan menggunakan metode YOLO V8. YOLO V8 ini merupakan perkembangan terbaru dari keluarga YOLO yang dalam evolusinya menggabungkan berbagai peningkatan dari versi-versi sebelumnya seperti YOLO versi 3 dan juga YOLO versi 4. Algoritma ini terus dioptimalkan untuk mencapai kecepatan dan akurasi deteksi objek yang lebih baik. Pada kasus kali ini, kami menggunakan dataset bernama Brain Tumor Object Detection Datasets yang didapatkan dari situs Kaggle, yang dimana dataset ini merupakan perluasan dari kompetisi RSNA MICCAI Brain Tumor Radiogenomic Classification. Data ini terdiri dari 3 folder, di mana setiap folder itu memiliki perbedaan dari segi plane-nya itu sendiri. Di sini ada 3 folder, yang pertama yaitu folder aksial, koronal, dan juga sagittal. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke bagian implementasi metode dengan coding yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita akan masuk ke bagian implementasi dalam bentuk coding. Pertama, di sini saya akan import library yang saya gunakan. Saya menggunakan YOLO versi 8 yang diambil dari GitHub Ultralytics. Jadi saya install dulu. Kemudian saya juga install OneDB. Kemudian library yang saya gunakan ada Ultralistic, kemudian Pandas, NumPy, OS, CV2, Matplotlib, Random, 1B, dan Sutil untuk keperluan visualisasi. Selanjutnya saya akan memanggil dataset langsung dari Kaggle. Di sini saya menggunakan API akun saya. Kemudian di sini saya akan membahas salah satu folder yaitu axial dataset. Di sini saya menginisiasi nama dari folder tersebut menjadi axial dataset. Kemudian di sini saya akan melakukan pemanggilan satu image secara random.
Kemudian saya akan menampilkan random image tersebut. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian saya akan menghitung jumlah perbandingan antara label dan image dari masing-masing folder train dan test. Nah, terjadi perbedaan jumlah di file train sehingga saya akan menghapus file atau image yang tidak memiliki label. Kemudian di sini saya akan melakukan splitting sebanyak 20% dari data train untuk dijadikan data validation. Di sini saya membuat data file YAML untuk dictionary-nya. Kemudian di sini saya akan melakukan training atau model training menggunakan YOLO V8S. Kemudian saya di sini disable dulu 1DB-nya. Kemudian saya melakukan model training sebanyak 200 epoch. Untuk hasil akhir dari trainingnya tersebut didapatkan total akurasi untuk MAP 50-nya di 0,971. Kemudian ini ada board trainingnya seperti ini. Kemudian di sini ada hasil dari confusion matrixnya seperti berikut. Kemudian ini adalah hasil dari trainingnya digambar secara visual. Dan ini juga dibagi di 2 batch. Kemudian saya implementasikan hasil training tersebut ke dalam data testing sejumlah 75 data. Kemudian saya juga membuat IEML untuk dataset test. Kemudian saya lakukan validation terhadap model dan didapatkan untuk nilai MAP di 50-nya itu di 0,9. Kemudian ini hasil dari confusion matrix data testing. Dan ini adalah hasil prediksi untuk data testing. Nah, kemudian di sini saya melakukan compare atau membandingkan hasil dari real image dan predicted image. Untuk sebagian besar dataset sudah memiliki tingkat akurasi yang lebih baik, yang sangat baik. Kemudian dari kesimpulan hasil pengerjaan ini, dataset atau metode YOLO V8 dianggap sudah berhasil untuk melakukan deteksi objek, terutama pada brain tumor. Nah, kemudian kalau hasil akhir evaluasi ini, YOLO V8 dapat memenuhi tujuan deteksi tumor secara efektif. Kemudian hasil sementaranya atau future work dari pengerjaan ini adalah meskipun hasil akurasinya sangat besar, tetapi dataset ini juga bisa diimplementasikan ke dataset yang lebih besar lagi karena di sini kita hanya menggunakan 200 foto. Kemudian, oh ya sorry, ini bagian limitationnya. Karena di sini kami hanya menggunakan 290 atau sekitar 300 foto, maka disarankan pada future work menggunakan dataset yang lebih besar lagi, sehingga memberikan hasil akurasi yang lebih bagus, atau dataset ini juga sudah terbukti untuk mengimplementasikan brain tumor, maka dapat digunakan untuk melakukan object detection pada penyakit lain. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.